masing-masing. Sekarang saya panggil atau menyuruhkanmu mengenai memimpin doa. Pada pagi hari ini kita mempelajari tentang kewajiban atau hak dan kewajiban. Ya. Dan saya tanya dulu, ibu guru akan tanya, apa yang kalian pelajari sebelumnya? Tentang perubahan wujud benda. Tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu seperti apa? Yang cair, menguap, apa lagi? Membeku. Ya, kalau meleleh itu sama dengan mencair. Ya. Nah,
sekalian. Siapa kira-kira? Siapa yang temannya yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua, berarti sehat-sehat walafiat ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu kewajiban dan hak atau hak dan kewajiban itu. Nah, sekarang yang kita pelajari sekarang yaitu bahasa Indonesia dengan matematika. Nah, adapun yang kita pelajari yaitu bahasa Indonesia yaitu mencermati ungkapan, ya, ungkapan atau kalimat salah, masukan penyelesaian masalah sederhana dan testulis. Indikatornya 3 dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat salah, masukan dan penyelesaian masalah sederhana. Dan indikator kedua dari bahasa Indonesia yaitu memeragakan ungkapan atau kalimat salah, masukan dan penyelesaian masalah sebagai bentuk ungkapan diri. Dan indikator menuliskan saran tentang kewajiban yang harusnya dilakukan. Nah, adapun tujuan, ya, dengan membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Dengan mengamati teks tulis tentang hak, siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Ketiga, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan yang nilainya sudah diketahui dengan benar. Dengan mencontoh cerita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penggunaan 2 bilangan caca dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Nah, adapun karakter sudah diarahkan yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang kita memasuki yaitu pendahuluan ya. Ya, kita membuka pelajaran dengan berdoa bersama. Tadi kita sudah berdoa. Dan kita juga sudah menyanyikan lagu Indonesia. Sekarang Ibu Guru akan memberi kesempatan kepada siswa menyampaikan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Nah, apa yang kalian pelajari sebelumnya? Itu tentang perubahan bentuk benda. Contohnya tadi perubahan bentuk benda, contohnya mencair, menguap, ya. Umpama es batu diletakkan di ruang terbuka akan mencair, dan gas akan menguap, ya, membeku cair di air yang disimpan di dalam freezer itu akan membeku dari benda. Sekarang kita akan mengamati gambar yang terdapat pada halaman pembuka subtema. Sekarang kita buka bukunya, yang pembuka subtema. Sekarang kita buka buku, kita amati buku yang gambar yang ada di subtema. Coba buka semua bukunya yang ada di subtema. Buka. Coba kita amati, ya. Kita mengamati gambar pembuka subtema. Nah, sekarang kalau kita sudah buka, kita memberikan pendapat apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati di gambar itu. Coba berikan pendapat. Kita bertanya jawab tentang tentang apa? Apa yang ada di gambar itu?
Contohnya gambar yang pada tema pertama yaitu kewajiban dan hakku di rumah. di rumah. Apakah kalian sudah bisa memberikan contoh hak yang ada di rumah? Disayangi orang tua. Siapa yang bisa memberikan contoh-contoh kewajiban dan hak di rumah? Kira berikan contoh hak. Ya, Contohnya ya, disayangi orang tua. ya, disayangi orang tua. Itu hak kita. Hak kita itu disayangi orang tua, ditemani orang tua pada saat belajar. Apalagi? Siapa yang kelompok Kamboja? Siapa? Ya. Ya. Ya, mendapat kasih sayang. Mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Siapa yang bisa memberikan contoh lagi? Hak anak-anak di rumah. Ya, siapa yang bisa? Ya, siapa? Coba. Siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contoh? Yang di rumah? Coba kelompok Mawar. Ya. Ya, coba kelompoknya. Siapa lagi? Ya, coba. Bermain bersama ayah dan ibu. Ya, itu hak kita. Nah. Dan kira-kira apa kewajibannya? Kewajiban kita. Ya, kalau kita sudah mendapat kasih sayang dari orang tua, berarti kewajiban kita sayangilah ayah dan ibu. Ya, nah, siapa kira-kira lagi bisa memberikan contoh kedua daripada kewajiban kita? Ya, mendapat perawatan dari ayah dan ibu. Nah, ya kita itu kewajiban tak merawat ayah dan ibu. Jangan cuma mau dikasih dirawat tapi kita tidak merawat ayah dan ibu. Dan ketiga, siapa yang kira-kira bisa mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu? Ya, kewajiban kita harus membentuk. Sudah? Nah, sudah kita baca. Apa yang kalian lihat di buku tema? Kalian bisa menyimpulkan, ya. Guru menyampaikan bahwa mereka akan melakukan kegiatan yaitu penyerahan, ya, perkalian. Ya, sekarang kita masuk di bagian inti atau kegiatan inti, ya. Nah, siswa, ya, membuat pertanyaan yang ada kata apa, ada kata siapa, ada yang mencatat mengapa, dan ada kata bagaimana. Kira-kira siapa? Coba kelompok berarti. Kalau dilakukan Siti bersama ayah dan ibu. Ya, apa yang dilakukan Siti bersama ayah dan
Siapa lagi yang bisa kelompok mawar? Siapa? Umpama dia kata-kata siapa? Coba membuat kalimat atau pertanyaan yang ada kata-kata siapa. Siapakah? Siapa nama ayah dan ibu? Jadi kalian harus tahu nama bapak, nama ibu. Kalau ditanya siapa nama ibu, kalian biasa tidak ada yang tahu, ya. Siapa nama bapak, biasa tidak ada yang tahu bapaknya, namanya bapaknya. Jadi kita itu harus tahu nama bapak, nama ibu, nama kakak, nama adik, nama nenek. Semua kita perlu hafal itu. Ya, siapa lagi kalau boleh memberikan contoh pertanyaan yang ada kata mengapa? Ya, siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, oke. Mengapa ayah dan ibu Siti perhatian kepada Siti? Ya, mengapa ayah dan ibu Siti perhatian kepada Siti? Karena Siti rajin belajar, rajin membantu, ya, rajin belajar, rajin membantu. Seperti juga kalian, kita mau diberi contoh, kita diberikan contoh pada Siti apa yang ada di pelajaran kita, yaitu kita mencontoh sifat Siti, yaitu disayangi sama orang tuanya karena dia rajin membantu, rajin belajar. Dia disuruh apapun tidak pernah dia membantah, tidak pernah dia mengomel, dia menuruti kerja orang tuanya. Itu anak Siti adalah anak yang patuh. Nah, siapa lagi yang bisa membuat satu pertanyaan yang benar-benar bagaimana? Ada kata bagaimana? Siapa? Ya, coba perhatikan. Coba sebutkan. Iya, bagaimana keadaan ayah ibu di rumah? Ya, pasti sehat. Ya, ibu sehat, bapak sehat. Ya, itu adalah contoh-contoh ada apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berarti kalian itu sudah bisa memahami peraturan yang ada di dalam rumah. Sudah terbagi kelompok, kita harus bekerja sama dengan dalam satu kelompok. Ya, kita bekerja sama membuat pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan. Nah, semua itu sudah dibagikan kelompok. Sekarang kita mengerjakan pertanyaan atau membuat pertanyaan dalam satu kelompok. Silakan kita membuat pertanyaan-pertanyaan setiap kelompok. Apa kira-kira yang bisa? Sekarang kita bisa saling di buku tulisan kegiatan dan bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita dilanjutkan untuk memberikan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca teks. Sekarang kita baca teksnya dulu dengan suara yang senyap atau dalam hati. Sekarang kita membaca dulu. Ibu guru akan memberikan contoh-contoh cara membaca yang baik dan benar. Nah, sekarang kita perhatikan dan dengarkan baik-baik supaya kita bisa mengenal ada
rumahnya, ada titiknya, ada tanda serunya, ada pertanyaannya, ya. Dengan suara yang jelas, ya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Dia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Dia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu. Kewajiban ada hak. Artinya selalu hak, artinya selalu sesuatu yang harus kita terima. Nah, sekarang kita lanjut kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Ibu guru, saya akan jelaskan siapa. Ibu guru akan bertanya, apakah arti kewajiban? Ya, apa yang bisa? Coba kelompok Mawar, apa arti kewajiban? Ya, apa yang harus? Ya, coba baca. Ya. Pengertian kewajiban. Pengertian sesuatu yang harus dilakukan, ya, atau dilaksanakan. Siapa yang bisa memberikan contoh kewajiban? Ya, kewajiban kita bisa sesuai dengan tema yang kita pelajari. Apa kira-kira contohnya? Ya, kewajiban. Sayangilah ayah dan ibu. Jangan cuma kita mau minta hak atau minta uang, minta sesuatu kepada orang tua sementara kita tidak sayangi. Jadi itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya lagi, sholat 5 waktu bagian Islam. Ya. Itu kewajiban kita. Ini contoh di rumah saja kita ambil, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud hak? Ya. Sesuatu yang harus kita terima. Sesuatu yang kita harus kita terima. Kalau kita sudah memenuhi kewajiban kita kepada orang tua, kita juga akan mendapat hak. Contohnya mendapat kasih sayang. Kedua, contohnya hak. Apa contohnya hak itu? Kedua, mendapat kasih sayang. Jadi kita harus tahu pengertian kewajiban dan pengertian hak. Nah, sekarang kita akan memberikan lagi
memberikan contoh? Ya. Sebaiknya kamu, contoh, ya, sebaiknya kamu memperbanyak makan makanan yang bergizi agar tubuhmu sehat. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh lain? Ya, coba. Seharusnya kamu menyelesaikan tugas sekolah dahulu sebelum pergi main. Ya, seharusnya kamu menyelesaikan tugas sekolah sebelum pergi bermain. Siapa lagi yang bisa memberikan kelompok yang lain ini? Ya, coba. Siapa yang bisa memberikan? Ya. Sebelum ikut ujian, seharusnya kalian berada terlebih dahulu. Jadi kita dengar. Sebelum ikut ujian, siapa yang akan bisa memberikan contoh? Ah, sebaiknya apa? Ya, sebaiknya kamu tetap berada dalam rumah, ya, karena kamu sedang sakit. Itu semua contoh-contoh kalimat saran. Kalian sudah memberikan contoh kalimat-kalimat saran. Kelompok. Sekarang saya akan bagikan LKPD, ya, saya bagikan LKPD ya. Sekarang kita buka LKPD. Mengerjakan LKPD, kita akan atau menampilkan, kita setiap kelompok akan membacakan apa yang ditulis dalam LKPD itu. Siapa di antara kalian dalam satu kelompok itu siapa yang bisa naik menampilkan atau membacakan hasil lembar kerja, ya? Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Coba dengan caranya. Ya, coba siapa yang bisa duluan? Kelompok berapa? Kelompok berapa yang bisa naik membacakan? Coba. Coba sini. Saya kelompok melati akan menampilkan dan membacakan hasil. Ya, silakan duduk, berikan tepuk tangan untuk lembar kerjanya. Ya, coba siapa yang kelompok lain? Sekarang kelompok bawah.
Ya, silakan duduk kelompok mawar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok mawar. Sekarang kerja kalian. Hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah ibu, mendapat perawatan ayah ibu, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu, dapat bercerita kepada ayah ibu, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Cara yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah ibumu, merawat ayah ibu, menjaga amanat dari ayah ibu, mendapat saran dan petunjuk dari ayah ibu, dengan Lain menampilkan atau membacakan melakukan kerjakan. hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan syarat yang seharusnya Siti lakukan. Hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah ibu, mendapat perawatannya ibu, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu, dapat bercerita kepada ayah ibu, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ibu ayah ibu, merawat ayah ibu, menjaga amanah dari ayah ibu, mendengar saran dan petunjuk dari ayah ibu, mendengar penjelasan dari ayah ibu, membantu pekerjaan ayah dan ibu di rumah. Ya, silakan duduk untuk kelompok Amelia. Sekarang kalian harus bertanya jawab tentang pengalamannya di rumah. Apakah kalian? Coba kelompok Manapi, kira-kira apa pengalamanmu? Ya, apa pengalaman kalian? Ya, pengalamannya? Ya, menyenangkan orang tua. Apalagi? Mendoakan orang tua. Apalagi nak? Biasa sholat dua waktu. Nah, ya, kalau kalian tidak ada, ya. Bagaimana ini? Coba, siapa kira-kira bisa? Bukan orang tua. Kenapa diperhatikan? Karena rajin belajar, perhatikan kalimat saran ya. Untuk kalimat saran sudah kalian baca apa lagi tadi? Contoh kalimat saran. Ya. Sebaiknya kamu makan makanan yang bergizi agar tubuhmu ya, kalian harus memberikan juga contoh kewajiban dan hak di rumah. Contohnya kewajiban hak di rumah. Nah, ada contohnya kewajiban di rumah. Kalian sudah membacakan tadi atau sudah menampilkan bacaannya tadi di depan. Nah, sekarang kita akan menyampaikan permasalahan-permasalahan di dalam matematika, menyelesaikan masalah dalam matematika. Oh, sudah. Biasanya kalian berkalian berapa nak? 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5. Dan juga kita harus menghafal perkalian dan hasil perkalian itu kita bisa juga mempelajari pembagian. Contohnya kalau 3 kali 5 berapa? 3 kali 5? 15. Kalau ibu guru bilang
3. Jadi perlu kita pelajari semua itu nak menghafal. Jangan cuma menghafal 1 kali 1 atau 1 kali 2 atau 1 kali 3. Kita harus memahami. 3 kali 5, 4 kali 5, 22. Kalian sudah menghafal. Jadi begitu juga sebaliknya, hasil daripada perkalian itu akan dibagi. Contohnya 4 siswa, ya ada 20 gula-gula, ada 4 siswa. Itu kalau 20 gula-gula itu contoh 4 siswa yang mau bagi. Berapa gula-gula didapat satu orang? 5. Berapa? 5. Sudah dengarkan jawabannya, ya. 5. Berarti 20. Ya, kita sudah melanjutkan perkalian 6 sampai 10 misalnya, ya. Nanti kalau kelas 5, kelas 6 sudah kita menghafal. Tidak ada lagi bilang mau diulang, ya. Jadi kalian perlu tahu namanya perkalian dan pembagian. Besar. Atau siapa yang mau bertanya tentang perkalian? Kita memberikan contoh yaitu seumpamanya 10, ya. 10 dibagi 5 mendapat 10 dibagi 5 mendapat 2. 10 dibagi 2 mendapat 5. 10 mangga atau 10 gula-gula. 2 orang berbagi berapa satu orang? 5. Kalau seumpamanya 10 dibagi 5 atau 10 sedang misalnya dibagi hari belajar itu 100, berarti contohnya kalau seumpamanya Siti belajar 100, ya, 100 hari seumpamanya, ya. Berapa kemungkinan bayarnya harus belajar sendiri? Belajar ditemani orang tuanya. Kalau umpamanya 100, Siti seumpamanya belajar 75 hari. Berarti dia belajar di rumah cuma 25 hari. Nah sekarang hari belajar efektif kita itu 365. Jadi contoh, kira-kira berapa contoh semua hari belajar Siti di sekolah? Kira-kira berapa? Ya? 250 hari. Berapa? Ya, soal untuk dikerjakan, ya. Kerjakan soal masing-masing. Ya, kerjakan soalnya, saya berikan soal. Untuk mengerjakan soal, kerjakan dengan baik, baca baik-baik soalnya baru dijawab.
sukai? Ya. Apa yang kalian sukai? Yang pekerjaan ini? Ya, pekerjaan ini apa yang kalian sukai? Matematika. Apalagi kita bekerja, kita sukai berada di rumah, membantu orang di rumah, berada di rumah, ya, mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, sekarang kita belum memberikan apa yang diberikan kepada kalian, ya. Nah, peserta didik melakukan refleksi dengan dibimbing oleh guru terhadap hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Nah, kalian tadi sudah membaca tugas-tugasnya atau gambar kerjanya di depan. Kalian sudah bisa mengerti apa itu hak dan kewajiban. Kalian sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh guru. Nah, sebelum kita menutup kegiatan, guru memberikan apresiasi atas pengurus, memberikan pemaparan yang ada di materi kita. Nah, kalian tadi apa yang dilakukan, apa yang dirasakan dalam pembelajaran ini, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Guru menutup pertemuan itu cuma bukan PR tertulis, bisa kalau dulu mana kali kita tidak boleh dipilih, kita harus menjalankan juga, kita harus menjalankan kewajiban. Itu adalah PR semua itu untuk keluarga di rumah. Ya. Sekarang mungkin sampai sini teman kita, mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian pelajari tadi sudah bisa diulangi di rumah atau diperhatikan. Ya, sekarang kita hanya memimpin atau memandu doa di depan kelas atau di depan temannya. Silakan membaca. Kita sudah berdoa pulang. Kita akan apa namanya? Pelajaran yang akan datang kita pelajari ini kita menghadap kewajiban. Kita sudah berdoa. Silakan untuk didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Silakan kalau mau dulu salam sampai guru ya.